Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memaparkan tentang larutan stok pada mata pelajaran pembibitan dan kultur jaringan di kelas agribisnis tanaman. Terlebih dahulu kita pahami pengertian apa yang dimaksud dengan larutan stok. Larutan stok adalah larutan yang dibuat beberapa kali lebih pekat dari larutan yang siap pakai. Dan larutan yang siap pakai itu adalah larutan yang merupakan larutan digunakan untuk media kultur jaringan. Konsentrasi larutan stok biasa dinyatakan dalam kelipatan konsentrasi media, bisa 5, 10, 20, bahkan 100 dan seterusnya tergantung dari kebutuhan. Tujuan pembuatan larutan stok adalah pertama, agar tidak terjadi penimbangan yang berulang setiap kali pembuatan media. Berikutnya, menghemat tenaga, waktu, dan biaya pembuatan larutan media. Terlebih dahulu kita kenali komponen media. Komponen media kultur jaringan di sini terdiri dari yang pertama, unsur hara makro dan mikro sebagai sumber garam mineral. Yang kedua, vitamin, asam amino, bahan organik. Yang ketiga, zat pengatur tumbuh atau zat PT atau hormon. Berikutnya adalah gula sebagai sumber energi. Kemudian air atau aqua sebagai bahan pelarut. Berikutnya adalah agar-agar yang digunakan sebagai pemadat media. Arang aktif sebagai bahan penyerap racun. Nah, kelompok larutan stok yang dibuat ini tidak seluruh komponen media dibuat larutan stok, tetapi yang utama adalah terdiri dari garam-garam mineral, vitamin, dan hormon. Nah, untuk garam mineral kita kenali dengan stok makro, stok mikro 1, dan stok mikro 2. Yang lainnya adalah stok vitamin dan stok hormon. Kebutuhan bahan larutan stok media Murasco dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Ini terdiri dari stok A sampai G merupakan stok makro, mikro 1 dan mikro 2 yang konsentrasinya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan di lab. Stok makro biasanya 10 kali, stok mikro 1 100 kali, mikro 2 10 kali konsentrasi. Stok vitamin dan stok hormon bisa disesuaikan konsentrasinya, bisa 10 kali atau bisa juga 100 kali. Sedangkan stok hormon biasa dibuat dalam bentuk satuan ppm atau part per million. Larutan stok ini ada dua macam. Yang pertama ada larutan stok standar yang volumenya dibuat dalam 1000 mili. Yang kedua adalah larutan stok tidak standar dengan volume tentu saja kurang dari 1000 mili. Nah, ini digunakan tergantung dari kapasitas penyimpanan atau sesuai dengan kebutuhan di laboratorium. Karena kalau larutan stok standar itu membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Satuan yang sering digunakan dalam perhitungan larutan stok ini ada miligram per liter atau ppm, kemudian ada mol per liter. Nah, kemudian mengkonsentrasikan satuan larutan bisa menggunakan bahwa 1 mg per liter itu sama dengan 1 ppm atau 1 mg per liter itu sama dengan 1 per 1000 kali ampere yang merupakan molaritas dari suatu larutan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.